Shalom semuanya. Ya, bertemu lagi di Komsel hari ini. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai Komsel hari ini. Untuk mengawali Komsel hari ini, kita akan menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang mau untuk menerima firman yang akan dibawakan oleh Koyo nanti. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami kembali dalam Komsel hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati Komsel hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Berkati teman-teman kami yang belum join, mungkin dalam perjalanan pulang kerja, kiranya Tuhan yang selamatkan, sampaikan dia di rumah dengan selamat. Kami berdoa juga untuk Koyo yang nanti akan membawakan sharing hari ini, kiranya Tuhan yang berkati dia, semoga apa yang
Dia sampaikan bisa kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dengan bertepuk tangan. Yes, yo. Sorry, ada iklan. Ya, mohon maaf ya, nggak di-download. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, selanjutnya ada sesi sharing. Ada kayak mau sharing sebelum kita mendengarkan Koyo bersabda. Koyo bersabda. Adakah? Ya udah kalau nggak ada. Pasrah banget ya anaknya. Ya udahlah. Nanti kan ada sesi setelah Koyo bersabda. Nanti aku persilakan kalian untuk sharing ya. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing, kita akan menyanyikan satu lagu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir
di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Aku persilakan Koyo yang membawakan kita hari ini. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, sungguh indah dan alangkah baiknya bila saudara berkumpul, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, dan kami bersyukur untuk pekerjaan, dan juga untuk studi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk bersekutu kembali. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan dan buka mata kami ataupun seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk internet connection dan kami berdoa untuk teman-teman yang boleh hadir di malam hari ini. Biarlah Engkau sertai, biarlah Engkau pimpin dan kami boleh siap untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Senang bisa berjumpa dan berkumpul di Komsel pada malam hari ini. Nggak berasa juga ya, tadi kita sudah sempat ngobrol, kok tiba-tiba udah Jumat gitu ya. Kok tiba-tiba kita sudah ketemu lagi dan sebentar lagi kita juga ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Jadi waktu merasa cepat banget ya. Dan nggak berasa juga. Meskipun kita masih online, tapi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang tak henti-hentinya untuk bisa beribadah, untuk bisa ketemu dengan teman satu dengan yang lainnya meskipun online, dengan keadaan sehat, dengan keadaan sukacita. Dan bersyukur untuk malam hari ini kita masih tetap bisa belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sharing, kita akan sama-sama belajar dengan Roh Kudus, dengan tema Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan judul Led by the Holy Spirit, pimpinan Roh Kudus. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan akan kematian Tuhan Yesus, kita akan merayakan bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan dia akan kembali ke surga, menyediakan tempat untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang percaya. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya untuk kegalauan mereka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dengan ketakutan. Bisa dengar kan suara Koyo? Karena di gambarnya Koyo, Karin, teman-teman, bisa dengar suara Koyo jelas? Suaranya udah jelas kok, cuman gambar Koyo nge-freeze. Iya, tapi suara Koyo bisa dengar nggak? Dengar. Sekarang udah aman. Oke, maaf ya teman-teman. Untuk ya, oke, udah bisa sekarang kan ya? Oke, sip. Thank you. Nah, Tuhan Yesus akan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita semuanya, menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid Tuhan Yesus kegalauan mereka. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya seperti anak yang kehilangan induknya. Ya, jadi Tuhan Yesus akan menjanjikan seorang penolong untuk mereka, untuk murid-murid Tuhan Yesus. Tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kita semuanya. Seorang yang memimpin kita, seorang yang akan terus ada dalam kehidupan kita, seseorang yang akan membukakan mata hati kita untuk melihat akan kebenaran Yesus Kristus yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang akan memimpin, menolong, memperbaharui kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Ya, teman-teman, bukan roh yang dari Kudus, bukan orang yang dari Kudus. Kalau orang dari Kudus adalah Koyo, ya. Atau bukan seseorang atau bukan sesosok yang halus gitu ya, bukan. Tetapi adalah Roh Kudus, oke? Nah, kita tidak berbicara tentang mistik ini ya, atau bukan berarti seseorang yang dari Kudus, beda. Kita berbicara tentang Roh Kudus. Nah, untuk menjadi perenungan pada malam hari ini, teman-teman, seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus itu ya bekerja di dalam diri kita. Kadang kita secara sadar dan mengaku bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, tetapi kenyataannya kita tidak memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, memimpin,
dan memperbaharui hidup kita. Istilahnya, kita hidup sa carpe diem. Kita lebih suka hidup dalam dosa. Kita tidak mau dipimpin itu yang namanya roh yang dari kudus. Bukan bercanda, roh kudus. Ya. Jadi teman-teman, istilah Pentakosta itu berasal dari kata Pentecost. Ya, Pentecost, kalau kita bisa lihat di Kisah Para Rasul itu sendiri ayat 1 dan ayat 2 itu kita bisa belajar tentang Roh Kudus yang dijanjikan dan Pentakosta. Kisah Para Rasul adalah sejarah gereja di mana awal mula di mana pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada Tuhan Yesus setelah hari raya Paskah. Setelah hari raya Paskah ke-50 di mana bangsa Israel itu merayakan hasil panen mereka yang disebutnya sebagai Shavuot ya dalam bahasa Ibraninya. Hari yang ke-50 setelah hari Paskah di mana bangsa Israel ini pada kumpul untuk merayakan masa panen mereka. Nah, itu adalah satu momen yang sangat istimewa untuk Tuhan Yesus. Nah, ini adalah saatnya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan penolong untuk mereka. Dan itu disebutnya sebagai peristiwa Pentakosta. Nah, teman-teman, kita sudah lama nih tidak ada group discussion. Mungkin kita akan brainstorming ya untuk group discussion ini. Mungkin kita tidak secara mendalam, tetapi gimana sih kita bisa belajar tentang peristiwa Pentakosta itu tersebut ya. Nah, ini dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 2, pasal 1 ayat 2. Nah, mungkin kita bisa brainstorming cepat aja karena ada banyak slide-nya. Yang pertama, kira-kira nih perasaan para murid sebelum Yesus naik ke surga ini apa? Kira-kira teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bolehlah bisa sharing atau mungkin teman-teman saat ini bisa aja kita sharing ya, kita saling ngobrol dengan satu dengan yang lainnya. Mungkin kita bisa mengimajinasi kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita sudah kumpul dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun, kita sudah mengerti guru kita dan tiba-tiba guru kita Tuhan Yesus hilang, naik ke surga, padahal Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke rumah Bapa di surga dan menyediakan tempat. Tapi bagaimana perasaan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga? Kira-kira perasaan mereka apa sih? Aku sudah tidak ada guru aku lagi. Aku akan berbuat apapun yang aku suka. Kayak Doraemon. Kira-kira gimana sih perasaan murid-murid Tuhan Yesus? Atau murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, cemas. Aduh, gak ada guru. Apa yang harus aku lakukan gitu? Kira-kira kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, what do you feel? Gitu loh. Kira-kira gimana gitu teman-teman? Atau mereka happy, gak ada guru, gak ada master, bodo amat mau ngapa-ngapain gitu. Atau gimana? I don't know. Boleh loh, boleh kita di-sharing, kita sharing nih. Kan udah lama nih gak ada group discussion. Kira-kira nih teman-teman gimana nih? Perasaan para murid sebelum Yesus naik ke surga. Ada teman-teman? Nah, kita langsung aja ya. Perasaan murid Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Mereka takut, mereka cemas, mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Yang biasanya kumpul dengan gurunya, yang biasanya kumpul dengan murid dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi ada perasaan cemas, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Dan yang kedua, apa janji Yesus kepada para murid? Nah, kira-kira apa nih janji Yesus kepada murid-muridnya? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, janganlah takut, ya. Tapi
Apa janji Yesus kepada para muridnya? Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia akan menyediakan tempat, teman-teman. Dan yang kedua, dia akan menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh yang dari Kudus itu. Roh Kudusnya akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Dan itulah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, bagaimana respon para murid setelah melihat Yesus naik ke surga? Kira-kira respon apa sih ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau kita lihat dari ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kira-kira apa sih dari respon para murid setelah melihat Yesus naik ke surga? Yang pertama, mereka tercengang ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi mereka dikuatkan kembali oleh janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong untuk mereka. Dan mereka akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Setelah mereka dikuatkan, poin yang keempat, apa yang dilakukan oleh para murid? Apakah mereka berdiam diri? Apakah mereka, ya udahlah, gue kembali lagi pekerjaan masa lalu gue, tax collector, nelayan? Apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat bahwa guru mereka kembali ke surga? Dan mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan menjanjikan mereka seorang penolong. Di 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita tahu dan kita bisa belajar bersama-sama. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dengan confidence. Dan para murid senantiasa berada di dalam bait Allah. Dan mereka memuliakan Allah. Mereka bersekutu bersama-sama. Itu yang dilakukan oleh para murid. Luar biasa. Dan yang poin yang terakhir, yang kelima, tanda-tanda apa yang dialami para murid ketika mereka sedang berdoa. Nah, kalau kita baca di cerita Pentakosta, kita melihat ada beberapa tanda. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, tiupan angin yang keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini adalah kuasa Roh Kudus yang dinyatakan oleh murid-murid sehingga mereka bisa berkata dalam bahasa lain. Sehingga mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah mengerti sejarah cerita tentang Roh Kudus itu dicurahkan ketika Pentakosta itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan menjanjikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa akan ada seorang penolong yang akan menolong mereka. Nah, teman-teman, kembali dalam refleksi kehidupan kita pada malam hari ini dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita tidak cukup untuk hidup percaya saja? Apakah hidup kita mengikuti dunia ini dengan sakar PDW, dengan kita mengabaikan Roh Kudus yang selalu terus ada dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus itu? Ada 3 poin pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Roh Kudus itu akan mengubah kita semua. Roh Kudus itu akan mengubah dan memberi dampak yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ingin diubahkan. Kalau kita mau turut seturut kehendak Tuhan. Teman-teman, kalau kita tahu cerita Petrus, ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, khotbah Petrus. Luar biasa sekali. Kita tahu Petrus orangnya penakut. Petrus pernah menyangkal Yesus selama 3 kali. Petrus tidak percaya kepada Yesus.
Tetapi ketika Roh Kudus itu turun kepada Petrus dan dia percaya itu. Kita lihat di ayat 14 khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkalah perkataanku ini." Luar biasa teman-teman. Roh Kudus tuh keren loh. Orang yang merasa takut, khawatir, tapi membawa perubahan, membawa sesuatu dampak yang baru untuk Rasul Paulus, untuk dampak yang baru untuk Petrus, yang dimana dia tidak percaya, bahkan dia pernah 3 kali menyangkal. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus ini, Petrus diubahkan. Dan dia berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa teman-teman. Dia berseru kepada Tuhan. Ya. Kehadirannya memberi perubahan. Senantiasa ada pembaharuan atau perbaikan. Itu dalam sisi Petrus. Kita tahu Petrus. Dan yang kedua, kita bisa belajar tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mencatat bahwa dia Rasul Paulus diubahkan oleh Roh Kudus. Bahwa Paulus mengingatkan orang percaya untuk meninggalkan keinginan daging dan tunduk kepada Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memuliakannya sehingga menghasilkan buah. Nah, teman-teman, keinginan daging ini apa aja sih? Ya, kita tahulah ya keinginan daging, keinginan untuk melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan untuk tidak beribadah. Keinginan untuk terus bekerja. Keinginan terus untuk mencuri waktu Tuhan. Keinginan terus untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencontek contohnya mungkin dalam kehidupan sekolah. Ataupun di dalam pekerjaan lain, ataupun apapun itu keinginan daging. Tetapi hendaklah kita tunduk pada Roh Kudus yang memimpin hidup kita agar kita memuliakan namanya sehingga menghasilkan buah Roh Kudus itu. Kita tahu buah-buah roh yang ada di Galatia 5:22 ayat 23. Di situ ada kasih, ada sukacita, ada sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah roh. Hendaklah kita tunduk kepada buah roh, bukan keinginan daging. Kalau berbicara tentang buah-buah roh, nggak gampang teman-teman. Buah-buah roh itu ada kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu aja kita belajar, penguasaan diri. Dapatkah kita bisa menguasai diri kita di kala mungkin godaan itu datang? Dapatkah kita menguasai diri saat kita mengontrol emosi kita? Dapatkah kita bisa menguasai diri kita untuk tidak berkata kotor? Dapatkah kita bisa menguasai diri kita ketika dengan keadaan yang tidak fair dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita? Dan seterusnya, dan seterusnya. Hendaklah engkau tunduk kepada Roh Kudus ini. Roh yang akan memimpin hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak gampang, teman-teman. Tapi Roh Kudus inilah akan menemani kita, yang akan memperdekakan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah roh yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada semua orang. Dan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan agar kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada roh yang memimpin hidup kita akan jauh kepada Tuhan. Apalah pelayanan kita kalau kita tidak tunduk kepada Roh Kudus? Apakah pelayanan kita, apakah keaktifan kita, kalau kita tidak mau dibentuk oleh Roh Kudus yang mengingatkan kita setiap hari, yang terus berbicara dalam kehidupan kita hari lepas hari, tetapi kita mengabaikannya. Apalah artinya itu dalam
kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan kalau kita tidak tunduk kepada Roh Kudus. Poin yang kedua, hidup dalam kebenaran. Teman-teman, apa sih yang dimaksudkan hidup dalam kebenaran? The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskan engkau. Tahu nih rasanya untuk tidak berkata bohong. Tahu nih rasanya untuk berbicara kebenaran. Tetapi berbicara kebenaran ini ada dampaknya. Jangan-jangan gue disingkirkan. Jangan-jangan gue di-ignore. Jangan-jangan gue disingkirkan dan tidak ada teman ataupun sahabat gara-gara I berkata kebenaran. Tetapi inilah kebenaran yang membuat hidup kita bebas, yang membuat hidup kita tuh benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan melihat di Injil 2 Yohanes ayat 1 sampai 12 ya, hidup dalam kebenaran. Bisa slide berikutnya. Yang dimaksud dalam 2 surat Yohanes ini ayat 1 sampai 12. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa yang akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita berhenti di situ ya. Anak-anaknya yang benar aku kasihi. Nah, di sini adalah dari Yohanes ini dimengerti sebagai jemaat atau suatu gereja. Rasul Yohanes bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari hidup mereka hidup dalam kebenaran. Bayangkan kalau hidup kita tidak dalam kebenaran seperti apa, teman-teman? Apakah kita hidup dalam kebenaran atau tidak? Sebagai jemaat Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Tidak hanya sebagai jemaat Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan. Kita meyakini bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita jauh sekali. Kita sukar untuk menyatakan kebenaran atau mempraktekkan kebenaran. Nah, pada malam hari ini, apa sih maksud hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Yang pertama, saling mengasihi. Kita bisa lihat ayat 5 sampai 6. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi, maksud dalam hidup kebenaran adalah saling mengasihi. Surat Yohanes itu menekankan pentingnya saling mengasihi, khususnya di antara saudara-saudara seiman. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin akan mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, itu suatu yang tidak mungkin. Tetapi di Injil Yohanes ini diajarkan hidup kita hendaklah kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling memaafkan, saling memberi pusat perhatian kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah teman-teman kita saling mengasihi? Tapi saya bersyukur anak-anak Youth Pengharapan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya bersyukur ada Antonia, ada Karin yang selalu ceria sekali, hidup saling mengasihi, ya. Dan itulah persekutuan indahnya di dalam Youth GKMI Pengharapan, saling mengasihi. Dan yang kedua, memegang ajaran yang benar. Nah, teman-teman, mungkin ada banyak ajaran-ajaran yang kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi melewati Roh Kudus ini kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat selanjutnya di ayat 7 dan 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi teman-teman, mari kita memegang ajaran yang benar tersebut. Ajaran yang sesat adalah ajaran yang tidak mengikuti Tuhan Yesus yang telah datang menjadi manusia. Tanpa mengakui Yesus adalah anak Allah sekaligus menjadi manusia, berarti kita menolak Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu penting sekali kita berpusat kepada kebenaran, berpusat kepada firman Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus yang menjadikan ajaran yang benar sebagai dasar ketaatan kita kepada Allah. Teman-teman, saya merasa bersyukur dalam kelompok kehidupan kita, komunitas kita tetap tunduk dan kita tetap taat dalam kebenaran firman Tuhan. Sedih kalau rasanya kalau kita sudah keluar kota, sedih mendengarnya kalau kita sudah kuliah, tetapi disitulah kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Meskipun 24/7 keluarga kita tidak melihat, dan mungkin pendeta dan mungkin pembina tidak mengetahuinya. Tapi teman-teman, marilah kita memiliki kebenaran itu sendiri yang berasal dari firman Tuhan. Sudahkah kita mempunyai kebenaran dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki waktu untuk membaca kebenaran firman itu, yaitu kebenaran firman Tuhan? Dan berikutnya, tidak berkompromi dengan dosa. Di ayat 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara di berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Teman-teman, tidak berkompromi dengan dosa. Kita tahu nih dosa, tetapi kita terus melakukannya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, janganlah kamu menerimanya di dalam rumahmu, atau janganlah kamu memberi salam kepadanya. Jadi teman-teman, kita tahu kebenarannya. Tetapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Malah kita lebih suka berkompromi dengan dosa. Malah kita lebih suka berkecimpung dengan dosa. Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita untuk tidak berkompromi dengan dosa. Biarlah hidup kita dibebaskan. Biarlah hidup kita dibukakan mata rohani kita akan kebenaran firman Tuhan. Akan dosa kita. Akan penyesatan dosa, dan juga hidup kita terus diubahkan untuk mengasihi sesama kita. Dan poin yang ketiga adalah hidup memuliakan Allah. Ini adalah tugas bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, hidup untuk memuliakan Allah. Siapapun yang dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus itu berperan penting untuk memuliakan Allah Bapa. Kita tahu di dalam Injil Yohanes 16 dan 14 dikatakan, ia, yaitu Roh kebenaran, akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, teman-teman, Roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Makanya Roh Kudus itu datang untuk membantu kita.
dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama dunia, bukan untuk kemuliaan nama gereja, bukan untuk kemuliaan nama dunia ini ataupun teman-teman ataupun yang lainnya. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita punya skill, jadi kita punya talenta, jadi kita punya bakat yang Tuhan kasih. Pergunakanlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan memimpin hidup kita untuk mengarah kepada Yesus Kristus. Saya bersyukur dari teman-teman dari komunitas pengharapan hidup terus memuliakan nama Tuhan. Hidup dipakai oleh Tuhan untuk mengkuduskan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman, mari berikanlah ruang hati kita untuk dipimpin Roh Kudus agar hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang mungkin aktif di dalam gereja, tapi setelah keluar dari gereja, apakah mereka memberi jawaban kepada anak-anak, kepada teman-teman yang lain? Kita tidak tahu. Sedih kalau kita dilihat bahwa anak-anak muda, mungkin mereka hidupnya kudus di hadapan Tuhan, tetapi setelah keluar dari gereja, meskipun cobaan itu datang, dan apapun yang hadir, di situ terlihat kualitas anak-anak. Di situ terlihat kualitas apakah hidupnya seturut dengan sesuai kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, biarkan kehidupan kita untuk memuliakan. Berikutnya, Roh Kudus dari peristiwa memberikan kita hidup baru, akan menolong kita. Karena Roh Kudus tersebut akan memampukan kita. Dan Roh Kudus tersebut akan memberikan kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, hiduplah di dalam Roh Kudus, Roh yang memperdekakan, Roh yang menolong kita, Roh yang memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus akan menuntun orang percaya agar hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita terus diperbarui oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya sharing pada malam hari ini dan Komsel pada malam hari ini terus mengingatkan kita akan pentingnya Roh Kudus, bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak sendirian. Dan biarlah Roh Kudus ini terus memenuhi hidup kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kebenaran, dan hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh disegarkan kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan kami Roh Kudus yang terus menolong, yang terus membantu, yang terus mengingatkan kami di dalam kami melangkah maju. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Roh Kudus ini terus hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupinya, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan akan bersaksi kepada semua orang. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, dan ajar kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mungkin berlalu dari hadapan kami, dari hati kami. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus itu terus berbicara, terus memampukan, dan terus mengingatkan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saya serahkan kepada Kakak Tonton.